Halo semua sahabat Good Novel Indonesia, di mana saja kamu berada. Kali ini admin mau berbagi satu novel yang lagi trending nomor 1 di Good Novel Indonesia, yaitu My Cult Doctor Indonesia. Cerita ini menggambarkan kisah dokter bedah, yaitu mahasiswi Dr. Sally dan juga Dr. Anggara. Dr. Anggara ini adalah duda beranak satu dan memiliki sikap sedingin es. Bagi Sally, Dr. Anggara merupakan sosok menyebalkan yang membuat dia harus mengulang stase bedahnya sekali lagi. Namun, ternyata sosok ini kemudian berada dalam pelukannya ketika ia sadar dari sisa mabuknya. Dunia Sally runtuh ketika ia sadar akibat dari kecelakaan itu mulai tumbuh janin di rahimnya. Apa yang kemudian akan Sally lakukan? Lalu, apa tanggapan Dr. Anggara Tanjaya, dokter bedah itu, atas kehamilan Sally? Sial, umpat Sally kesal ketika menyadari ban mobilnya kempes. Mana dia buru-buru lagi? Ia memukul setir dengan gemas lalu melangkah turun guna memeriksa kondisi ban mobilnya. Kempes, benar-benar kempes. Sally memijit pelipisnya dengan gemas. Mana setengah jam lagi sosok menyeramkan itu sudah visiting lagi. Ia lalu merogoh iPhone-nya, mencoba mencari pertolongan ketika kemudian Pajero putih itu berhenti tepat di belakang mobilnya. Sally mengerutkan keningnya. Siapa sih itu? Apakah kenal dengan dirinya sampai-sampai ia harus berhenti dan hendak menolong dirinya? Tapi kata siapa ia hendak menolong Sally? Siapa tahu ia hanya berhenti hendak menerima telepon, atau mungkin hendak membuang sampah, membeli minuman, atau koran. Tidak ada yang tahu, bukan? Belum hilang rasa terkejut Sally ketika tahu yang turun dari mobil itu adalah sosok Anggara Tanjaya, dokter bedah senior sekaligus salah satu konsulennya yang tadi ia sebut menyeramkan itu. Sosok dingin dan galak setengah mati yang membuat sosok itu begitu ditakuti oleh para koas dan residen bagian bedah. Saya 30 menit lagi visiting dan kamu malah berhenti di sini? Tanya sosok itu ketus. Kalau logbook dan nilainya tidak perlu tanda tangan sosok itu, rasanya Sally sudah ingin melempar iPhone itu tepat di jidat laki-laki 37 tahun yang saat ini, sialnya, tampak begitu tampan dengan setelan scrub warna biru tuanya, wajahnya begitu bersih dengan bibir merona merah, manik matanya yang hitam legam dan menyorotkan tatapan sedingin es dan setajam scalpel. Ban mobil saya kempes, Dok, gumam Sally lirih sambil menundukkan kepalanya. Tampak sih, cuma sorot matanya itu begitu tajam dan menusuk, membuat Sally tidak berani menatap langsung ke dalam mata itu. Ada bawa ban cadangan? Tanya sosok itu dingin. Ada, tapi antar anak saya ke sekolah. Mobilmu biar saya yang urus. Kita ketemu di rumah sakit. Titahnya sambil menyodorkan kunci mobil. Sally mengangkat wajahnya, menatap wajah dengan rahang tegas berwibawa itu dengan seksama. Dia mau membantu Sally mengganti ban mobil Sally yang kempes. Kenapa diam? Ayo buruan, keburu anak saya telat dan kita sendiri juga udah telat. Gumamnya tegas sambil menjejalkan kunci mobil itu ke dalam tangan Sally. Baik dokter, terima kasih banyak. Sally buru-buru masuk ke dalam Pajero putih yang nampak begitu bersih dan kinclong, sama seperti pemiliknya yang selalu berpenampilan bersih dan rapi. Felicia diantar kakaknya dulu gak apa-apa kan? Gumam Anggara dari jendela mobil yang diturunkan itu. Kenapa, Pak? Protes gadis itu yang tampak tidak nyaman dengan Sally yang sudah duduk di balik kemudi. Jadi, Kak Sally ini mahasiswi Papa. Ban mobilnya kempes, dia gak bisa ganti, jadi biar Papa yang bantu dan Felicia diantar Kak Sally ke sekolah, oke? Felicia tampak menoleh dan menatap Sally dengan seksama. Sally hanya melempar sebuah senyum manis ke arah gadis yang menurut perkiraannya masih berumur 4 tahunan itu. Iya deh, Papa hati-hati ya, gumam gadis itu kemudian. Siap, kamu juga hati-hati ya sayang. Anggara menatap ke arah Sally yang masih kikuk dan grogi setengah mati itu. Titip anak saya ya, saya tunggu di rumah sakit. Baik dokter, sekali lagi terima kasih banyak dokter. Sosok itu hanya mengangguk. Senyum yang merekah itu hanya diberikan pada Felicia. Untuk Sally, jangan harap.
Sally bergegas menghidupkan mesin mobil dan membawa mobil itu pergi meninggalkan sosok Dr. Anggara dan Honda Jazz putih yang banyak kempes tersebut. Ini kali pertama bukan ia membawa mobil sebesar ini. Keringat dingin sudah menitik dan membasahi dahinya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Hanya itu harapannya. Sekolah Felicia di mana sayang? Tanya Sally yang sadar bahwa ia tidak tahu di mana sekolah anak konsulennya itu. Tadi Kak Putri Kak, lurus saja, nanti lampu merah belok kiri, sekolahnya kanan jalan. Jawab bocah itu lugas, membuat Sally tertegun sesaat. Sekecil ini dan sudah bisa dengan baik mengingat dan memberi petunjuk jalan. Astaga, hebat, sama bapaknya dikasih makan apa sih? Oke siap, jawab Sally sambil tersenyum. Ia harus fokus, ini bukan mobilnya, dan jangan lupa, pemilik mobil ini adalah penentu kelulusannya. Mana anaknya Sally bawa lagi? Bisa habis Sally kalau sampai kenapa-napa. Kok ban mobil kakak bisa kempes sih? Tanya Felicia yang begitu anteng di joknya itu. Gak tahu, kenapa aku mungkin. Padahal tadi sebelum berangkat kakak udah cek dan semua baik-baik aja. Tampak gadis itu mengangguk tanda mengerti. Sally hanya melirik sekilas dan tersenyum. Fokusnya kembali pada kemudi di tangannya dan jalanan yang terhampar di hadapannya. Kakak besok jadi dokter juga dong berarti? Tanyanya yang mulai nyaman dengan keberadaan Sally. Ya nih, doakan kakak selalu lancar pendidikannya ya. Senyum Sally mereka, membayangkan ada gelar dokter di depan namanya itu membuat ia semangat setengah mati menjalani semua suka duka kepanitiaan kliniknya ini. Semua demi gelar dokternya. Iya, kakak yang semangat ya. Pasti dong, kalau Felicia besok pengen jadi apa sayang? Jadi dokter juga kayak papa. Obrolan dengan gadis itu sedikit membuatnya sedikit rileks. Iya dong, besok Felicia pengen jadi dokter jantung. Jawab sosok itu dengan semangat. Loh, kok dokter jantung? Kan papa dokter bedah. Sally tersenyum. Dari mana anak ini bisa punya cita-cita jadi dokter jantung? Iya, kakek dokter jantung. Dan Felicia kepengen kayak kakek nanti. Sally mengangguk. Rupanya darah murni dokter turun-temurun. Ia menyimak gadis itu yang masih asik bercerita panjang lebar itu. Dalam hatinya, Sally ingin segera sampai di sekolah Felicia, sampai di rumah sakit, dan semuanya baik-baik saja. Kisah selanjutnya Michael Dokter Indonesia ini kalian bisa baca lebih lengkapnya di Good Novel. Kalian bisa baca melalui aplikasi Good Novel atau melalui website goodnovel.com. Kalian bisa juga nih dapatin koin gratis dari Good Novel dengan membaca Good Novel Michael Dokter Indonesia. Caranya cukup join grup Facebook Good Novel ID Michael Dokter Indonesia. Linknya ada di kolom deskripsi ya.